bisa dicari sumber itu. Itulah Tambo Nagari. Nah, apa fungsinya nanti kita bahas lebih dalam. Di mana itu dituturkan? Tambo Nagari akan dituturkan setiap ada pengangkatan penghulu. Dia harus lengkap dituturkan asal-usul nagari dan silsilah para penghulu di nagari, silsilah suku-suku di nagari, dan dari mana nenek moyang mereka berasal. Maka sangat layak dan sangat patut rasanya, bahkan penting rasanya tiap anak nagari mengenali Tambo Nagarinya, silsilah kaumnya, sukunya, sampai batas-batas nagarinya. Begitu Bang Adit. Iya, baik, Mak. Terima kasih untuk pengantarnya, Mak, dan menarik sekali seperti yang Mama antarkan tadi bahwa ternyata Tambo itu tidak hanya satu bundel besar saja ya, Mak ya. Tapi ada pecah-pecahan juga di dalamnya Iya, ya, Mak. Ada iya. sampai Mak bilang 9 ya, Mak ya. 9 9 jenisnya dan jenisnya. masing-masing punya variasi pula. Oh iya, iya, iya. Misalnya, ya, Aha. misalnya Tambo Minangkabau, Tambo tentang alam Minangkabau dan Tambo tentang adat Minangkabau, Mhm. ada variasi tuturan. Hmm. Tuturan Tambo Minangkabau di Luhak dan Tigo itu ada pakem yang sama, ada variasi uh, mungkin apa namanya bunga-bunganya yang berbeda-beda sedikit. Jadi Kalau tabu adat itu sangat banyak variasinya karena menjelaskan adat Salingka Nagari dan adat Ransa Batang Panjang. Jadi hmm, ada sekian jenis tambo yang beredar di masyarakat adat. hmm, Intinya nanti ada satu gabungan bersama namanya Tambo Minangkabau. Tambo Begitu Bang Minangkabau. Ade. Jadi Tambo Minangkabau secara garis besarnya Tambo alam, Tambo adat, Tambo nagari, Mak ya. Tambo Dan Luhak Tambo luha dulu ya, Mak ya. Tambo luha dan Tambo nagari. Nagari. Iya. Tambo nagari. Baik, baik, baik. Nah, Nah, ada varian yang satu lagi Bang Adit. mhm. Di bawah tambo alam dan tambo adat itu ada Ya. tambo kerajaan. Nah, Oh. tambo kerajaan itu juga banyak. Kenapa Mhm. kerajaan di Minangkabau itu tidak satu? Kenapa di bawah Tambo alam dan adat, Mak? Kenapa tidak di atas adat? Karena kerajaan gitu, Mak. Iya, tambo alam dan tambo adat itulah yang kalau istilah orang ilmiahnya primus inter paresnya atau Oh, eh, gitu. kalau kumpulan ikan dari seluruh Sebuah. inti silsilah dan Iya, iya. inti dari aturan undang-undang adat. Iya, 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 baik, baik. Jadi karena memang tambo alam dan tambo adat inilah yang menjadi ya pempuran ikan Sumbernya. tadi sumber semuanya, maka tambo kerajaan pun berada di bawahnya gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Kemudian tambo luha dan tambo nagari. Nah, sekarang kenapa nih kita dari nagari mulai ya, Mak? Nah, karena yang paling jelas, yang paling dekat dengan setiap anggota masyarakat Minangkabau adalah Tambon Nagari. Oh iya, 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 Nah, baik, baik. kita bisa melihatnya dalam tuturan ketika pengangkatan penghulu atau para barale batagak penghulu. Iya, iya, Nah, iya, iya. dalam barale batagak penghulu dituturkan semua tambo itu secara berurutan. Dimulai Mm-mm, dari tambo alam Minangkabau, tambo mm-mm, adat Minangkabau, tambo luha, dan terakhir tambo nagari. Nah, mm-mm, ketika menuturkan tambo alam dan tambo adat, itu penyampaiannya sangat bervariasi karena dituturkan secara lisan oleh Janang, oleh juru mudo yang mm-mm, berbicara. Maka mm-mm, bervariasi. Tapi mm-mm, ketika sudah menuturkan tambo alam, dituturkan tambo luha, itu variasinya makin sedikit karena tambo luha itu lebih tegas tentang mm-mm, berapa nagari dalam sebuah luha. mm-mm, Apa hubungan antar nagari dalam sebuah luha? mm-mm, Nah, sesudah tambo luha dituturkan, wah kami ini luha dan bunsu, nagari kami Simalanggang, kawannya Tae, mm-mm, Badung Sanak dia Tae, asalnya dari Pariangan. Kemudian ketika dituturkan tambo nagari Tae atau tambo nagari Simalanggang itu harus sempurna dan tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Karena yang dituturkan di nagari itu adalah suku-suku yang ada, mm-mm. penghulunya yang ada, Ya. dan batas nagarinya.
Begitu Bung Adi. Iya, Tidak boleh salah. baik, Mak. Mak, ada sebuah pertanyaan mendasar ini, Mak, yang Ya, terkilan-kilan nih, bahasa kita terkilan nih, Mak ya. ya, Begini, takilan Mak. di mata. Hmm, begini, Mak. Dalam konteks Minangkabau, kita kan semuanya merasa satu, Mak ya. Anak nagari Ya, Minangkabau, kan gitu. Bahkan, ya, maaf, Mak, kebanggaan kita, prestasi kita, dan bahkan ya euforia kita sebagai orang Minangkabau mengatakan Minangkabau tidak hanya Sumatera Barat, tapi juga melintasi daerah-daerah bagian Riau, bahkan sampai ke Malaka sana, kan gitu ya, Mak ya, ke Negeri Sembilan. ya. Nah, Bahkan tapi, ada Ranji, Tambo Ranji Kerajaan itu sampai ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, nah, memang, sampai ke Manila di ya. Pulau Luzon. Nah, artinya kita bangsa besar, kita suku bangsa besar dan kita satu. Tapi Ya, kenapa kita mesti dipecah-pecah lagi nih, Mak? Jadi ada dibagi menjadi luak gitu ya, ada dipecah ya, menjadi nagari. Nah, itu kan justru membuat kita, apakah tidak membuat kita semakin mengecil ya, arti kita berdiri pada satu tumpak masing-masing, tidak sebagai satu kesatuan Minangkabau. Nah, ini gimana memahaminya, Mak? Saya yakin pasti ada hikmah terbaik di balik ini, tapi mungkin jangkauan kita yang belum sampai ya. Nah, kita mohon pencerahannya, Mak. Jadi artinya, soalnya sempat terjadi gini, Mak, ketika umpamanya dalam suatu saya mengatakan suku saya ini, saya panggil orang ini suku rumah. Yang lain nanti merasa, wah ini suku dia aja nih, kan gitu ya, Mak ya. Ini suku ya, kami gimana ini, kan gitu. Nah, bagaimana kita mendudukan ini bahwa bernagari, bahwa suku, baluha itu bukan merupakan sebuah friksi dari Minangkabau. Tapi kita ya. kesatuan Minangkabau, tapi tetap ada juga nagari, luak, suku dan sebagainya. Bagaimana kita mendudukan ini, Mak? Silakan, Mak Tangku. Ya, terima kasih Bung Adi. Ya. Ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita membahas Tambo Nagari. Hmm. Kenapa yang ditonjolkan Tambo Nagari? Hmm. Bukan ditonjolkan, tetapi identitas Minangkabau itu Hmm. dimulai dari nagari-nagari. Hmm. Tidak ada Minangkabau kalau tidak ada nagari-nagari. Ya, sama dengan sebuah negara. Negara Yes. ini ada karena ada rakyat, Ya. ada wilayah, dan ada pemerintahan. Hmm. Berdirinya pemerintahan karena rakyatnya. Rakyat itu dimulai dari bawah. Jadi egaliternya Minangkabau itu pengakuan terhadap nagari dulu, baru mereka menjadi bahagian dari Luhak. Ketika mereka jadi bagian Luhak, barulah ada Minangkabau. Saya Jadi bukan dari atas dulu, bukan Minangkabau yang besar dulu, tapi nagari-nagari inilah yang membuat federasi nagari, kesatuan bersama. Kita saciok ba anak ayam salanciang ba basi ba Minangkabau sabuah salumpun galah istilahnya. Artinya apa? Ikatan itu dimulai dari kesepakatan di bawah masyarakat nagari-nagari. Maka variasi nagari justru memperkaya Minangkabau, bukan memecah belahnya. Kenapa? Mereka nanti akan memperlihatkan hubungan satu sama lain, ada keterikatan satu sama lain, bahkan nagari-nagari di Minangkabau itu bersaudara. Kemudian yang paling penting ada silsilah. Ada silsilah hubungan nagari itu dengan nagari asalnya sampai ke nagari pertama di Pariangan Palang Panjang sebagai Nah, nagari adat. ya. Nah, Nah, Ranji itulah yang menyebabkan mereka menjadi satu Minangkabau. Bukan pisah-pisahnya itu yang Minangkabau, tapi Ranjinya itu, keterkaitannya itu. Begitu, Pak Ali. keterikatan mereka antar nagari, Mak ya. Nah, Ya, kalau dari uraian Mak tadi, saya melihat ada semacam mambusek dari bumi berarti, Mak ya. Artinya itu dia. dari nagari dulu menjadi luak, ke luak menjadi Ya, Minangkabau, kan gitu ya, Mak ya. ya, Nanti ya. Minangkabau dibagi lagi rantau dan luak dan rantaunya sampai ke Malaka semacam. Nah, tapi apakah ini tidak, maaf Pak, bagaimana saya memahaminya dengan kata pusako dari Telong dan Batali itu, Mak? Dari mana Dari datang mana Palito, dari Telong dan Batali, dari mana datang Imang balik kita, dari telong Batali. iya, dari puncak Gunung Merapi kan itu, Mak. Kalau nggak salah Oke. dari itu yang Mama uraikan juga dulu dari puncak Minangkabau Merapi turun ke Periangan, baru satu nagari. Nah, kemudian dari Periangan inilah memecah nagari-nagari lain. Artinya ini kan dari atas sebenarnya, bukan dari bawah. Bagaimana kita melihat ini dengan statement Mak sebelumnya, Mak? Silakan, Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adi. Jadi kita baca undang pantun tuo itu. Hmm. Dari mana setiap palito di balik telong dan batali, di mana asalnya kita
dari puncak Gunung Merapi atau Ya. dari lereng gunung. Nah, ada beberapa tafsir tentang asa ini. Mm-mm. Asa itu bisa diartikan asal, Mhm. tapi asa di situ ada makna pikiran, Pikiran. masuk pikiran. Oh, asa Dari keinginan. mana pikiran Minangkabau itu tumbuh? Oh. Dari lereng Gunung Merapi. Dari siapa? Itulah dari Sri Maharaja Dirajo dan Datuk Suri Dirajo. Pendiri Minangkabau yang dilanjutkan di kemanakan dari Datuk Suri Dirajo, anak dari Sri Maharaja Dirajo dan anak dari Cati Belang Pandai. Itulah Datuk Kusumawan, Datuk Kepatihan Nasional. Jadi asa itu bisa asal Minangkabau, bisa asa pikiran tentang Minangkabau berasal dari sumber di Pariangan Padang Panjang itu. Menyebarlah gagasan Minangkabau itu ke seluruh nagari yang ada. Dan ada yang turun dari Pariangan itu untuk membuat nagari-nagari. Ada yang datang ke Pariangan dulu, kemudian diakui sebagai bagian Minangkabau dan membuat nagari. Oh, begitu, Mak ya. Jadi ada dua sumber kelahiran nagari itu. Iya, iya, iya. Tidak semuanya nenek moyang itu satu sumber Sri Maharaja Dirajo. Ada yang datang menyatu dengan mereka, ada 7 suku di Pariangan itu, bergabung menjadi satu nagari Pariangan. Di Pariangan itu ada 4 jorong. Jorong Pariangan, Jorong Palang Panjang, Jorong Bubua, Jorong Sikalali. Jadi Palang Panjang di sini adalah jorong di nagari Pariangan, bukan kota Palang Panjang. Nah, di 8 jorong itulah 7 suku pertama itu membentuk tatanan adat pertama. Maaf, Mak, itu yang maaf, Mak. ditularkan. Maaf, Mak, itu 7 suku yang turun dari lereng Merapi tadi kah atau termasuk yang datang dari bawah pun yang menyatu ke Pariangan seperti yang bilang tadi? Ya, kita harus membaca tafsirnya ya. Tafsirnya yang mendirikan Minangkabau itu Sri Maharaja Dirajo dan Datuk Suri Dirajo, rumahnya. Ya. Nah, mereka yang 7 suku ini bergabung mengakui kedaulatan Sri Maharaja Dirajo di Pasumayan Kota Batu. Oh, begitu. Artinya ini yang dari bawah nih, Mak ya? Iya. Yang datang dari bawah. Mereka yang mungkin sudah hadir di situ sebelumnya, bersama mengangkat Sri Maharaja Dirajo sebagai yang bibituan. Berarti bukan yang dari keluarganya Maharaja Dirajo, berarti ini, Mak ya? Tidak seluruhnya pasti. Oke. Kenapa? Yang datang dengan Sri Maharaja Dirajo itu kan dalam riwayat Tambo, Sri Maharaja Dirajo dengan 4 panglima perangnya. Iya, iya. Kalau dalam kabar tarikh dikatakan 4 kelompok permaisuri. Ya, katakan Anjang Mualim, Kambing Hutan, Harimau Campo, dan Kuciang Siang. Itu 4 pengawal dan 4 keluarga dari Sri Maharaja Dirajo. Tapi yang ada di Pariangan itu ada 7 suku. Ya. Koto Piliang, Piliang Laweh, ya saya kurang hafal, sampai Sikumbang, 7. Suku pertama itu yang menerima dan mengangkat Sri Maharaja Dirajo dan Datuk Suri Dirajo sebagai pendahulu dengan arsiteknya Tan Tejo Garhano yang mendirikan balai adat. Nah, kemudian ketika mereka menyebar, ada yang menyebar atas nama utusan Sri Maharaja Dirajo dan atas nama suku-suku yang sudah ada itu. Jadi inilah orang pertama yang mengembangkan Minangkabau. Ya, ya, ya. Begitu, Bung Ali. Baik, baik. Dan inilah nanti orang-orang yang nyebar inilah nanti cikal bakal yang mendirikan nagari-nagari di luar negeri Pariangan. Begitu, Mak ya? Betul. Ya, mereka itu, mulai menyebar ke Agam, menyebar ke Dusun Tuo di Batu Sangka, ke Bungo Setangkai sampai ke Luhak 50. Jadi intinya mereka sepakat mendirikan Minangkabau atau gagasan Minangkabau itu dari Pariangan. Oh, begitu. Berarti ini ya, memang dari awalnya terlihat bahwa Minangkabau itu kesepakatan nih, Mak ya.
mufakat gitu Iya, ya. konsensus. Konsensus. Kalau bahasa orang kerennya apa? Konfederasi, Mak ya apa ya? Konfederasi. Nah, Konfederasi. jadi ketika mereka membentuk negara yang baru, mereka punya ranji silsilah Oh, begitu. berhubungan dengan Pariangan. Ya, iya, 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 ya. Negara Baik, pertama baik. Pasaman Koto Batu itu atau Hmm. kerajaan dalam tanda petik, Mm-mm. karena mereka tidak pakai istana. Hmm. Dan diangkat juga Ya, raja. di Pariangan itu kan dikatakan kerajaan pertama Minangkabau Pasaman Koto Batu, tapi mereka tidak membuat atau Sri Maharaja Dirayu tidak membuat mahligai atau tidak buat istana. Yang ada adalah Balai Nusaluang, tempat Balai. masyarakat itu berkumpul. Mm. Balai Nusaluang Apa itu? tempat Apa itu? masyarakat. Sepertinya kita nih agak-agak melenceng dulu dari apa nagari ya, Mak ya. Dari Ya, ini kita sekaligus ya, membicarakan Tambo tamu alam. Nagari Pariangan, Tamu nagari bukan Pariangan. dari Oh pertama. iya, oke, baik, Mak. Nah, yang jadi tanya saya, ketika kan udah sepakat ya mengangkat Sri Nah, Maharaja Dirajo jadi pimpinan, kan gitu ya. Katakan demikian, Mak ya. iya, iya. Tapi tanpa istana, tanpa singgasana, tanpa mahkota, itulah jatuhnya, Mak ya. Nah, Ya kira-kira begitu. nah Sebab di apa-apa. Pariangan tidak ada jejak istana. Oke. Berarti tapi nama Yang kerajaan. ada jejak kuburannya, Hmm, jejak Balai Nasaruang atau hmm, tempat bermusyawarah, hmm. tidak ada jejak mahligai raja, istana raja. Tapi nama Istana kerajaan. itu kemudian baru dibangun di negari yang ketiga, di Oh. Bungo Setangkai. Jadi Hmm, sesudah di Pariangan, turunlah mereka sebagian besar ke Dusun Tuo di Limau hmm, Nah, di Limau juga tidak membangun istana, mereka membangun rumah gadang untuk hmm, suku-suku. hmm. Nah, baru di Bungo Setangkai, mereka mulai membangun semacam tempat khusus bagi Khusus bagi raja. raja. Oke. Dan itu bahagian dari kalarasan Kotopiliang yang diwariskan oleh Datuk Katumangguangan. Hmm, Sementara warisan dari Datuk Perpatian Sebatang, mereka tidak punya ruang khusus untuk raja. Kenapa? Tiap rumah gadang berpenghulu. Nah, berarti penghulu itu yang berkumpul di Balai Adat. balai dan Ya, berarti Mak, maaf saya potong Mak, berarti lah sudah sampai di apa tadi Bungus Tangkai itu Mak ya. Udah bagian di Bungus ya. Tangkai itu barulah hadir di sana cerita tentang Datuk Katamangungan dan Datuk Perpati dan Sebatang. Itu ya Mak. Oh, Datuk Perpatian Sebatang dan Datuk Katumangguangan sudah ada di Sudah ada. Pariangan, Oh. tapi belum membangun istana. Oh, Datuk begitu. Katumangguangan belum membangun istana. Walaupun Oke. dikatakan kerajaan, mereka belum membangun istana. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Mak. Apa hikmahnya? Apa kearifannya, Mak, yang ingin kita petik? Ini kan, maaf ya, Mak ya, kerajaan itu kan nggak main-main, Mak ya. Setiap orang pasti Iya, pengen dihamba gadang, kan gitu ya, Mak. Setiap orang, iya, kalau, dia kalau junjung tinggi. dia nyuan Iya, tinggi, kalau apalagi udah dapat kepercayaan kayak gitu, Mak, itu manusiawi sekali kan, Mak ya. Tapi ini iya, rela tanpa istana, tanpa singgasana, sementara kewajiban atau tanggung jawab sebagai seorang raja itu diemban. Ah, ini apa yang ingin kita tarik ini, Mak? Apa sebenarnya yang melandasi nenek moyang kita ini sanggup seperti itu, Mak tuangku? Artinya kan kerajo dia gih, ngerti, Mak ya. Tapi iya. nan kedambiak nak tentu jaleh Sehingga do gitu loh. sananya nak ada. Ah, singgah sana Mahkotanya, ada. Maka tuh nak do. dan Ah, itu yang diwariskan sampai sekarang pada hmm. penghulu. Ya. Ya, ya. Penghulu di Minangkabau sama dengan Sri Maharaja Dirajo ketika datang ke uh, Periangan. Lagundina Baselo, Hmm. ketika dia dinobatkan menjadi yang ritual di sana, dia tidak diberi istana, tidak diberi mahligai, dia diberi gelar saja Sri Maharajo, Hmm. Maharajo Dirajo, rajanya, maharajanya dari raja-raja. Ya, Nah, ya, yakinlah dia yang memimpin negari itu. saya memahaminya, Mak, rasanya kalau sekedar membuat istana sederhana nggak mungkin nggak bisa. Iya kan, Mak ya? Karena waktu itu Bisa lah, iya bisa lah. bisa. Soalnya terbukti Membangun sebuah ruang pertemuan balai ah nasa ruang yang begitu panjang saja luar biasa. bisa, ya, Mak ya. Rumah gadang sudah banyak, tapi istana tidak Iya. dibangun. Nah, ini yang ingin saya cari. Nilai apa yang tersembunyi di balik kearifan ini, Mak Tiangku? Ini yang Jadi ingin ini kan juga diwarisi sampai sekarang hmm, bahwa raja sehari itu ketika penobatan seorang sepasang pengantin, mereka ya. raja sehari. Ah, Tapi besoknya mereka tidak penguasa lagi, mereka penguasa hanya di keluarga kecilnya.
Begitu Oke. juga Sri Maharaja Dirajo. Mhm. Dia diakui sebagai pimpinan di Nagari Pariangan di Pesumayan Kota Batu itu. Mhm. Dia tidak menjadi penguasa di Pariangan. Dia adalah pimpinan Pimpinan ya. atau kalau dalam bahasa Minangkamonya kan Pangulu. Pangulu itu Hmm. Pangkaulu. Ya, ya. Jadi dia ditinggikan selanting, didahulukan selangkah, Oh, bukan dia penguasa. disinilah munculnya barangkali kata adat ditinggikan sarantiang di lulus selangkah ya, Mak. Jadi dia Iya, tidak terlalu jauh dari yang dipimpin gitu, Mak ya. Maaf, Mak. Sebentar, Mak. Kita potong dulu, Mak. Ada telepon yang masuk, Mak. Kita coba terima, Mak iya ya. silakan, silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam, Utia. Yup, dengan Pak Sultan Pamenan, Pak. Iya, betul, Wana, Utia. Silakan, Pak Sultan. Assalamualaikum, Mak Tengku. Waalaikumsalam, Pak Sultan. Abu nak kau tanya kau, Mak Tengku. Ah. Jadi, kata-kata Minang, malu tanya sesek di jalan. Mhm. Kurang balalah, ni santai. Itu abu gigih tanya kau. Jadi, ada pepatah adat yang mengatakan, sarak nan lazim, adat nan kawi. Ya. Sesudah itu, sedangkan jadi pangulu itu disumpah kau, Mak Tengku. Betul. Sumpahnya membalah mampu dua. Mamapik mendatangi jasa bak lantai papan, sari dibandingkan kacau, ali dibandingkan kudi. Jadi kini kau disumpah kau pengulu kau apabila tidak hadir, badun sanak bakal menakan, Ya. teh tidak berpecuak, ke bawah tidak berurek, di tengah. Tangan dia itu, Bang. Jadi ba'alu hukumnya tu, Mas Tengku, memang ia sebuah kejadian yang boleh itu apabila mamak berindak dia. Oke. Ya, yang kata nak pucuk ke bawah hendak boleh tengah sedikit kumbang kau apa maksudnya kau Mak Tengku? Sekian tanya buah. Iya, iya, iya. Terima kasih Mak Tengku. Yo. Terima kasih Pak Sultan Pamenan. Pak Sultan kau banyak koleksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Petua adat. Baik, Mak. Ini menarik juga, Mak. Karena sama dengan saya bilang tadi, Mak. Artinya tidak hanya kewenangan, tidak hanya tanggung jawab, ternyata sumpah pun dilekatkan kepadanya, kepada seorang pimpinan itu pengulu. Sementara dia tidak ada simbol-simbol, hanya pakaian nih, Mak ya. Tidak ada istananya, tidak ada singgasananya, tidak ada mahkotanya, dia hanya deta kalau nggak salah gitu. Nah, sementara sumpah ini diangkat nih, Mak. Sebegitunya. Mau dia bersumpah, mau dia bersusah-susah memikirkan semua, sementara tanpa dapat ya katakanlah yang lebih lah dari yang seharusnya kan gitu ya, Mak Tengku ya. Nah ini sekali lagi nilai apa dan mungkin pertanyaan Pak Sultan Pamenan dulu, Mak. Silakan, Mak Tengku. Ya, yang pertama tentang syarak nan lazim adat nan kawi. Itu kesepakatan adat Basandi Syarak ketika banyak penik atau mazhab dalam syarak Islam itu ada minimal 4 mazhab. Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Maka di Minangkabau syarak nan lazim adalah syarak Imam Syafi'i. Itu yang syarak nan lazim. Nah, kemudian adat nan kawi yang dipakai, semua adat Minangkabau yang diwariskan nenek moyang itu adalah adat. Ada adat sawana adat, ada adat nan diadatkan, ada adat teradat, ada adat istiadat. Di antara adat-adat yang diwariskan nenek moyang itu ada sebahagian yang tidak kuat. Ya, misalnya kita dengar dari orang sejarah, pernah ada adat besabuang ayam. Ya, adat galanggang besabuang ayam itu kemudian dinyatakan itu bukan adat nan kawi, bukan adat nan kuat. Ketika dia berhadapan dengan syarak yang kita sepakati bersama. Syarak nan lazim di Minangkabau adalah syarak Imam Syafi'i tidak mengizinkan atau tidak menerima sabung ayam. Nah, kemudian itu tidak dianggap adat yang kuat lagi. Nah, sabung ayam dihapuskan. Kemudian syarak nan lazim, syarak Imam Syafi'i, kita tidak memakan misalnya biawak. Karena bagi Imam Syafi'i itu makhluk yang tidak dihalalkan. Tidak haram tapi tidak dihalalkan. Walaupun di negeri Arab sendiri orang memakan kadal. Ada dab namanya di Arab itu, dipelihara dan dimakan. Kadal gurun. Tapi Imam Syafi'i tidak memakai itu karena Nabi Muhammad juga tidak makan itu. Nah di Minangkabau begitu juga. Banyak hewan-hewan yang
tidak dihalalkan Imam Syafi'i, itulah syarat yang lazim. Adat non kawi banyak adat-adat yang tidak kuat, itu ditinggalkan, termasuk menanam kepala kabau dan seterusnya. Nah, itu yang pertama dari Pak Islam Paminan. Kemudian sumpah penghulu itu, sumpah biso kawi itu, biso yang kuat artinya. Kawi itu kawiyun, yang maha kuat. Sumpah biso yang kuat itu apa yang diucapkan ketika pengangkatan penghulu itu, katih ndak upjuk kabah ndak boleh di tengah digidek kumbang adalah sebuah majas, sebuah kiasan bahwa seorang penghulu yang melanggar sumpahnya, dia tidak lagi bisa diterima oleh Tuhan ke atas dan tidak diterima oleh masyarakat kaumnya. Ke bawahnya tidak boleh, tidak diterima masyarakat kaumnya, doanya tidak diterima Tuhan, di tengah dikira kumbang, di tengah orang yang selevel dia dibully, kira-kira begitu ya, dia diabaikan atau malah dilecehkan. Jadi ke Tuhan dia tidak lagi terkait, ke kaumnya dia terlepas, kepada sesama penghulu dia tidak diterima. Kira-kira begitu makna yang sempat saya peroleh Pak Sultan Paminan tentang sumpah biso kawi itu. Jadi seseorang pemimpin yang melanggar sumpah biso kawi, dia hilang pegangan kepada Tuhan, hilang dukungan dari anak buah, hilang kehormatan dari orang sekitar. Kira-kira begitu, Bung Adit. Iya. Apakah itu nanti yang diibaratkan sebagai ibarat karakuk lete batu, Mak ya? Itu segala macam tak mau. Iya. Sudah tidak ada lagi pegangan apapun. Baik, Mak. Ya, pemimpin itu, Bung Adit, ya, di Minangkabau yang dipegang katanya, kata-katanya. Ketika kata-katanya tidak lagi diacuhkan oleh anak buahnya, oleh masyarakat, oleh kaumnya, oleh pengikutnya, dia sudah kan pemimpin lagi. Pemimpin lagi ya, luar biasa. Ketika orang sekitarnya yang sesama penghulu tidak lagi mengacuhkan dia, setiap katanya digirik tarui. Lagi waktu si tempuh tu. Ayo lewat tua cek dah tua tu. Setiap katanya digirik oleh kumbang sekelilingnya, dia tidak berharga lagi. Preso TPKI nih, Mak ya. Apalagi ketika berhadapan dengan Tuhan, doanya tidak lagi mendengar, maka dia kehilangan segalanya. Baik, Mak. Iya, ini ada telepon lagi, Mak. Kita coba terima, Mak ya. Ya. Di 081166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya, silakan Pak Rizal ya. Iya, Pak Rizal Rajo Kaci. Silakan Pak Rizal. Terima kasih, Mas. Ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Rizal Rajo Kaci. Iya, Mas. Itu maraton panjang lawan Pak. Oh iyo, Iko mungkin sampai tengah tahun. Dan silabus mamah bacaan tadi itu panjang. Ya, jalannya nampaknya, Pak. Iko alun tipu di kampung ke Pak Rizal. Iya. Masih di Padiangan, masih putar-putar di Padiangan baru gua. Ya dari dari saya. Nah, dari yang mama tadi antara 20 dari pertanyaan Bung Adi tadi di titik Kalipo dan dari golongan tadi di mana akan itu jadi dengan kemampuan kan itu juga mama mengatakan tadi itu sebenarnya gagasan atau ide yang turun dari hulu. Nah, kamu sepakat itu, Mak? Karena ada satu kesatuan yang tadi yang mendukung. Anak bumi kalau masalah Mama. Kapal itu dari hulu, hulunya di Pariangan, di tidak menolaki. Iya. Kapal itu dari hulu, panjangnya 20 tahun, nakodo tidak di tiang. Kapal itu orang dahulu. Sabari bapak tanggung saat dengan tanggung. Kan itu gagasan dengan menyebar ke
Tiga Luhak Iya, iya. sampai ke daerah rantau pun itu Mas. Iya, iya, iya. Itu mengerikan karena tokoh bakti salahnya itu sama makmum. Ada. Ah. Kemudian Mak, Ah. lain Mak, ada tadi yang Mak mengatakan Suri Maharaja Diraja. Ya. Jadi selama 20 baca Mak, penguasa Luhak Ngambungsu itu menandanamu Suri Maharaja nan Banegun itu. Apakah itu orangnya yang sama Mak atau beda Mak? Kira Luanan Bunsu berarti 50 ya Pak? Iya, ya? 50. Oke. Iya. Itu aja Mak. Ya. Terima kasih Bang Dik. Yo, Pak Rizal. Terima kasih Mamakmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Rajo Kaci. Mak ambo mak mancali sasana kini go mak raso di balai adat ngurus mak. Raso sana maselo. Iya. Sanang nanti Pak Sultan Paminan Pak Rajo Kaci ko selalu hadir di mimbar itu. Mengawal kita. Banyak yang simpanan yang perlu kita palenai bersama. Iya. Silakan, Pak. Ya. Jadi yang pertama Pak Rajo Kaci sepakat bahwa nan paliangan palang panjang itu adalah gagasan pertama Minangkabau dan berlandaskan Islam. Iya, iya. Kapal itu dari ulu panjangnya 30 lapo dan kodoh duduk leket tiang. Kaba balito orang dahulu dan sabari bapantang lupo dan satitiak tak boleh hilang. Itu gagasan itulah yang turun ke seluruh wilayah Minangkabau sampai ke Nusa Tenggara Timur, ke Flores, ke Manggarai itu. Masih ada warisan adat itu. Walaupun mereka tidak Islam. Iya. Ada Rajo Sulaiman di Manila yang mendirikan kota Manila, ada gagasan itu sampai ke situ. Jadi saya sepakat gagasan itu disepakati di Pariangan, Padang Panjang sebagai negari Islam pertama di Minangkabau dan itu yang menjadi Minangkabau sekarang. Kemudian Mak, sama-sama potong juga, Mak. Jadi ternyata ketika Stenoma mengatakan bahwa nagari periang Islam pertama itu Periangan sudah Islam, sementara kan ada yang mengaitkan itu dengan keislaman Minangkabau itu dengan Syekh Burhanuddin setelahnya kan gitu ya, Mak ya. Nah, dari pantun tadi saya sepakat juga akhirnya, artinya tertarik juga apakah itu yang benarnya. Basabari bapantang hilang, sa titik batampang lupo, bapantang lupo, apa tadi, Mak? Apanya, Mak? Ya, sabari bapantang hilang, satitiak tak boleh lupa. Nah, yang bari harus diingat Bung Adit, ya. Baris dan titik itu hanya ada dalam bahasa Arab, ya. Tulisan Arab. Iya, baris betul. Itu yang jadi renungan saya sebarusan dan benar ternyata ya, jangan-jangan memang Pariangan itu yang udah Islam ketika Pariangan ada. Jadi tidak ada hubungannya dengan sumpah sati gimana pala. Orang kan banyak ibaratkan ke sana ya, Mak ya. Alat adat bahasa syarak bentar kata pusako titik dan baris itu sudah ada di Pariangan gitu ya, Mak ya. Iya, menarik. Oke, Mak, silakan. Ada satu yang belum bisa jawab dari Pak Rizal Rajo Kaci tadi. Ya, silakan, Pak. Sri Marajo dan Balingolego itu adalah adik bungsu dari Datuk Kutumangguangan dari Bundo Jamilah. Bundo itu istri dari Sri Maharaja Dirajo, kemudian menikah dengan Cati Bilangka Pandai, punya anak. Ada yang laki-laki, ada yang palusi. Jadi saudara tiri dari Datuk Kutumangguangan, Datuk Perpatihan Sebatang dan Datuk Marajo Dirajo dan Balingolego. Kemudian ada 3 perempuan, Lina Judah, siapa lagi? Putri Jamilan itu anaknya 5 ya, dengan Cati Bilang Pandai. 1 dengan Sri Maharaja Dirajo. Jadi itu adik bungsu dari Datuk Kutumangguangan. Gitu, Pak Rizal. Baik. Oke, Mak. Ada yang tertunda tadi pembicaraan kita tentang keislaman Minangkabau. Iya. Dari pertama Pariangan. di Pariangan.
perkiraan itu pada abad ke-9. Yang di Pariangan itu, Mak? Iya. Oh. Itu yang beberapa data yang menjelaskan tentang keislaman yang lengkap itu ketika Musaji pertama dan balai adat pertama berdiri di Pariangan itu abad ke-9. Sementara maaf Pak, saya potong Mak. Waktu itu adat bahasa syarak bahasa Tibullah belum ada berarti Mak ya? Belum. Oke, Ya. baik. 200 tahun kemudian ada ulama yang menyebarkan Islam juga ke Minangkabau, Syekh Burhanuddin, tapi dari Kuntu Kampar. Kuntu Kampar ya. Riau. Maka itu ada istilah urang siak. Beliaulah yang mengajarkan Islam ke Pariangan, termasuk ke kampungnya Muhammad Hatta di Kota Gadang. Di Kota Gadang. Payakumbuh ya. Iya, kemudian di Batu Ampah Payakumbuh, di Bonjol, kemudian ke Sintuak Pariaman. Itu berarti, abad ke-11. Berarti bukan Syekh Burhanuddin yang di Ulaan? Yang di Ulaan itu abad ke-17. Oh, gitu. Itu 6 tahun, 6 abad, 600 tahun sesudah Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar ya. Oke. Iya. Jadi kenapa yang sangat dikenal itu adalah Syekh Burhanuddin Ulaan? Karena beliau yang membawa tarekat Satariyah dengan jamaah yang masih kental hubungannya sampai sekarang. Oh gitu ya. Kalau ya, yang Kuntu Syekh Islam sudah ada namanya itu, tapi yang dibawa oleh Syekh Keulaan itu tarekat Satariyah itu yang kemudian bertahan sampai 400 tahun sampai sekarang. Berarti yang pertama yang harus diingat Bung Adit, Islam itu sudah 14 abad. Iya. Syekh Burhanuddin Ulaan baru 6 abad. 8 abad pertama berarti belum Islam. Tidak. 8 abad pertama itu ada Pariangan abad kedua Hijriah. Kemudian ada Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar abad keempat Hijriah. Ada 5 datuk dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Sulawesi. Datuk di Tiro, Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk Karamah. Itu abad ke-6 Hijriah. Sudah ada ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Sulawesi. Ya. Oke. Baru abad ke-8 Hijriah, Syekh Burhanuddin Ulaan. Ya. Jadi begitu kira-kira. Begitu duduk Mak ya. Baik Mak Tuanku, menarik sekali dan saya pikir kita belum tuntas ini persoalan Tambun Nagari Pariangan, bahkan jangankan kedua yang lain nanti ya. Kita baca titulan lengkapnya. Iya. Frame berikutnya kita akan maraton seperti Pak Rizal bilang tadi Mak ya. Kita akan maraton ini rencana semua nagari Mak mau dibuka. Saya berutang kalau semuanya tidak banyak baru 912 nagari. Wih. Nggak akan mungkin Mak ya. Nagari pertama yang punya tambo lengkap itu 166. Oke, baik. Oke, Mak Tangguh. Terima kasih Mak untuk waktunya pagi ini, bincang-bincangnya dan menarik sekali. Akhirnya kita sudah dulu Mak ya. Kita akan jumpa insyaallah pekan mendatang. Tapi satu menit sebelum berpisah barangkali ada closing statement, silakan Mak Tangguh. Terima kasih Bung Adit. Dan sangat pelanggali perempat seluruh kalifan lokal Minangkabau dan para pendengar setia, Pak Stamaminan, Pak Rajo Kacia. Kita mencoba menelusuri jejak kaulu mencari matuayan anjanya asal usul Minangkabau versi Tambo dan kita coba dampingi dengan pemahaman sejarah. Mudah-mudahan kita mengenali diri kita sebagai orang Minangkabau lebih banyak dengan ini. Terima kasih. Saya kembalikan Bung Adit. Baik, terima kasih Mak dan juga Pak Rajo Kaci, Pak Stamaminan, terima kasih untuk teleponnya dan sampai jumpa pekan depan insyaallah dengan penelusuran Tambun Nagari yang lebih menarik lagi. Akhirnya saya bersama Pak Tangguh pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumatera Barat.